Janda miskin bernama Darcy yang hidup serba kekurangan berubah dalam sekejap ketika ia mengetahui bahwa kucing kesayangannya, si Oyen, adalah pewaris tunggal seorang miliarder eksentrik. Namun, kekayaan yang datang begitu tiba-tiba bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga ancaman dari orang-orang serakah yang ingin merebutnya. Bagaimana Darcy bisa melindungi Oyen dan mempertahankan hak mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang janda bernama Darcy. Ia tinggal seorang diri di rumah tua peninggalan suaminya yang sudah lama tiada. Rumah itu terbuat dari kayu dengan dinding yang mulai lapuk dan atap bocor di beberapa bagian. Setiap kali hujan turun, ia harus menggeser ember-ember kecil untuk menampung air yang menetes dari langit-langitnya. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang sulit. Ia seringkali harus berpikir keras bagaimana bisa bertahan hingga esok hari dengan sisa uang yang dimilikinya. Rumah itu berdiri di atas tanah yang hampir digusur karena ia tak mampu membayar pajaknya. Setiap kali melihat petugas kelurahan datang membawa surat peringatan, hatinya mencelos. Takut hari itu adalah saat ia harus angkat kaki dari satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Setiap hari, ia berusaha mencari nafkah dengan menjadi pencuci pakaian untuk keluarga-keluarga di sekitar. Ia menerima upah sekadarnya, cukup hanya untuk makan sehari-hari. Tangannya yang mulai keriput karena usia semakin kasar akibat sering terendam air sabun, namun ia tak mengeluh. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa selama masih ada tenaga, ia akan terus berusaha. Kadang-kadang, ketika sedang tidak ada pelanggan, ia menjual gorengan di pasar dengan harapan bisa mendapatkan tambahan uang. Ia bangun sebelum fajar, menyalakan tungku kecil di dapurnya yang hanya beralas tanah, lalu mulai menggoreng tempe, tahu, dan pisang untuk dijual. Dengan langkah gontai, ia membawa dagangannya ke pasar, berharap kali ini semuanya akan terjual habis. Namun, hasilnya tak selalu menentu. Kadang laku keras, kadang ia harus membawa pulang dagangannya yang tidak habis terjual. Saat dagangannya tidak laku, ia hanya bisa menghela napas dan berbisik pada dirinya sendiri untuk tetap sabar. Mungkin besok lebih baik, gumamnya sambil memasukkan gorengan yang tersisa ke piring dan membaginya dengan satu-satunya teman setianya, Oyen. Di tengah keterbatasannya, satu-satunya hiburan dan pelipur lara bagi Darcy adalah Oyen, kucing kampung berbulu jingga yang selalu setia menemaninya. Oyen bukan hanya sekadar kucing bagi Darcy, ia adalah teman bicara di kala sunyi, penghangat hati di malam-malam yang dingin, dan satu-satunya makhluk yang selalu ada untuknya tanpa syarat. Ketika Darcy duduk termenung di beranda rumahnya, Oyen akan melompat ke pangkuannya, mendengkur pelan seakan ingin menenangkan kegelisahan majikannya. Darcy sering berbicara pada Oyen, menceritakan hari-harinya yang berat, mengeluh tentang harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, atau sekadar bercanda seperti berbicara dengan sahabat lama. Tak jarang, Darcy membiarkan dirinya menangis di hadapan Oyen. Saat merasa terlalu lelah dengan hidup yang serba sulit, ia memeluk kucing itu erat-erat, membiarkan air matanya menetes di bulu jingga yang lembut. Dan setiap kali itu terjadi, Oyen hanya diam, mengusap wajah Darcy dengan kepalanya seakan berkata, "Aku di sini bersamamu." Di dunia yang terasa begitu keras dan kejam, hanya Oyen yang mampu memberikan sedikit kehangatan dan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Oyen adalah kucing jalanan yang ditemukan Darcy dalam kondisi mengenaskan beberapa tahun lalu. Saat itu, hujan deras mengguyur kampungnya. Air menggenang di sepanjang jalanan becek yang dipenuhi sampah dan dedaunan basah. Di bawah pohon tua dekat pasar yang akarnya mencuat dari tanah,
Darcy mendengar suara rintihan pelan, hampir tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Ia menoleh dan melihat seekor anak kucing kecil. Tubuhnya menggigil hebat, bulunya kuyup seperti baru saja terseret air hujan, dan matanya nyaris tertutup oleh kotoran tebal yang mengering. Nafasnya pendek-pendek, seakan setiap helaan adalah perjuangan berat baginya. Kucing kecil itu meringkuk di antara akar pohon, berusaha mencari sedikit kehangatan dari dunia yang tampak begitu kejam padanya. Tanpa berpikir panjang, Darcy melangkah ke genangan air, membungkuk, dan meraih tubuh kecil itu dengan kedua tangannya. Dingin, teguh, begitu rapuh hingga Darcy takut menggenggamnya terlalu erat. Dengan langkah cepat, ia membawa kucing itu pulang, menggenggamnya erat di dalam dekapannya agar sedikit menghangat. Sesampainya di rumah, Darcy menyalakan lampu minyak satu-satunya yang ia miliki, lalu mengambil handuk usang dari lemari kecilnya. Ia mengeringkan tubuh kucing itu dengan penuh kelembutan, meniup-niup bulunya yang tipis agar cepat hangat. Setelah itu, dengan sisa nasi dan ikan asin yang ia simpan dari makan malamnya, ia memberinya sedikit makanan. Perlahan, kucing itu mulai menjilati butiran nasi dengan lemah, nyaris tanpa tenaga. Sejak hari itu, Oyen menjadi bagian dari hidup Darcy. Ia tumbuh menjadi kucing yang sehat dan besar, dengan bulu jingga yang semakin tebal seiring waktu. Meski Darcy tak punya uang untuk membeli makanan kucing mahal, ia selalu menyisihkan sedikit dari apa yang ia miliki untuk Oyen. Ia merawat kucing itu dengan penuh kasih sayang, menyisir bulunya dengan sisir kayu sederhana yang sudah ia gunakan bertahun-tahun. Oyen pun menjadi satu-satunya teman sejati bagi Darcy, yang selalu menemani di saat suka maupun duka. Setiap kali Darcy merasa lelah dan dunia terasa begitu berat, Oyen akan datang, mengusap wajahnya dengan kepalanya, mendengkur pelan, seakan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini bersamamu." Hidup mereka berdua berjalan seperti biasa, sampai suatu hari, sebuah surat resmi datang ke rumah Darcy. Surat itu datang dalam amplop berwarna putih tebal, tertulis dengan tinta hitam resmi dan stempel kantor hukum terkenal di kota. Dengan tangan gemetar, Darcy membuka surat itu dan mulai membacanya. Matanya membelalak tak percaya. Surat itu menyatakan bahwa seorang miliarder eksentrik bernama Herman Wijaya telah meninggal dunia, dan dalam surat wasiatnya, ia mewariskan seluruh hartanya kepada Oyen. Darcy hampir tak bisa bernapas membaca kalimat itu. Bagaimana mungkin kucing kampungnya yang sederhana ini bisa menjadi pewaris seorang miliarder? Apakah ini hanya kesalahan atau tipuan belaka? Namun, surat itu mencantumkan nama pengacara terkenal yang sah dan alamat kantor hukum yang kredibel, membuat Darcy yakin bahwa ini bukan lelucon. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Siapa Herman Wijaya? Mengapa pria itu meninggalkan hartanya untuk Oyen? Darcy mengingat-ingat apakah ia pernah bertemu dengan nama itu sebelumnya. Perlahan, ingatan lama mulai menyeruak di benaknya. Beberapa tahun lalu, saat ia sedang berjualan di pasar, ada seorang pria tua yang jatuh pingsan di dekat lapaknya. Pria itu tampak lusuh dan tidak membawa apa-apa. Tanpa berpikir panjang, Darcy membantunya, memberinya air, dan membiarkannya duduk di warungnya sampai ia merasa lebih baik. Pria itu berterima kasih dengan mata berkaca-kaca, tapi tak menyebutkan namanya. Ia hanya tersenyum sebelum pergi, meninggalkan kesan mendalam di hati Darcy. Rupanya, pria itu adalah Herman Wijaya, dan tanpa sepengetahuan Darcy, kebaikan hatinya hari itu telah meninggalkan jejak besar dalam hidupnya. Berita tentang warisan miliaran rupiah yang diberikan kepada seekor kucing dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Media mulai meliput cerita ini, membuat rumah kecil Darcy mendadak menjadi pusat perhatian. Orang-orang berbondong-bondong datang, ingin melihat sendiri kucing yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Namun, tak hanya rasa penasaran yang datang, melainkan juga niat jahat. Beberapa kerabat jauh Herman Wijaya,
yang sebelumnya tidak peduli pada warisan, kini mulai muncul, mengklaim bahwa warisan itu seharusnya menjadi milik mereka. Mereka mulai mengajukan tuntutan hukum, menuduh Darcy sebagai penipu yang memanfaatkan seorang pria tua untuk mendapatkan kekayaannya. Berbagai ancaman mulai datang, membuat hidup Darcy berubah menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Ia bahkan mulai merasa bahwa mendapat warisan ini adalah awal dari mimpi buruknya, bukan kebahagiaan seperti yang ia bayangkan. Dalam ketakutan dan kebingungan, Darcy mencari bantuan ke pengacara resmi yang menangani warisan tersebut. Disinilah ia bertemu dengan Arya, seorang pengacara muda berbakat yang dikenal karena kejujurannya. Arya dengan sabar menjelaskan bahwa surat wasiat Herman Wijaya sah di mata hukum, dan tidak ada satupun yang bisa mengubahnya kecuali ada bukti kuat bahwa pria itu dipaksa atau dimanipulasi. Namun, tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Para kerabat Herman yang rakus berusaha menyuap hakim, mengajukan dokumen-dokumen palsu, bahkan mengancam keselamatan Darcy dan Oyen. Arya berjanji akan membantu Darcy mempertahankan haknya, tetapi perjalanannya masih panjang dan penuh bahaya. Dalam malam-malam yang penuh ketakutan, Darcy hanya bisa memeluk Oyen erat-erat, berharap semuanya akan baik-baik saja. Ia menyadari bahwa dalam hidup, terkadang ujian datang bukan karena kesalahan kita, tetapi karena keberuntungan yang tidak semua orang bisa terima. Namun, ia tak ingin menyerah. Bersama Arya, ia mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa warisan itu memang sah dan merupakan keputusan terakhir Herman Wijaya yang tidak bisa diganggu-gugat. Seiring berjalannya waktu, dukungan dari masyarakat mulai berdatangan. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, melihat bagaimana seorang janda miskin yang penuh kasih sayang pada seekor kucing justru mendapat keberuntungan yang tak terduga. Kasus yang awalnya tampak mustahil untuk dimenangkan kini berbalik menjadi kemenangan bagi Darcy dan Oyen. Hakim akhirnya mengesahkan warisan tersebut, menolak tuntutan dari kerabat Herman yang hanya ingin mengambil keuntungan. Darcy pun berjanji menggunakan warisan itu untuk hal-hal baik, termasuk membantu orang-orang miskin dan hewan terlantar di kampungnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Darcy yang selama ini menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang akhirnya mendapatkan balasan yang luar biasa. Warisan yang datang kepadanya bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga kesempatan untuk mengubah hidupnya dan hidup orang lain menjadi lebih baik. Takdir memang misterius, tapi satu hal yang pasti, kebaikan hati selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada kita, entah cepat atau lambat. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah lebih menarik lainnya.